Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Sebelum memulainya perdebatan pada kesempatan di siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimas Ali Muhtar, perwakilan dari SMA Negeri 1 Cikanjung. Saya bertugas sebagai pembicara pertama tim pemerintah yang nantinya akan memaparkan definisi-definisi terhadap MOSI. Kemudian saya juga nantinya akan memberikan limitasi terhadap MOSI agar perdebatan pada kesempatan kali ini lebih terarah. Kemudian setelah itu saya akan memberikan pernyataan-pernyataan yang mendukung bahwa saya sangat menyetujui MOSI pada kesempatan kali ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan saya sangat menyetujui MOSI pada kesempatan kali ini, yakni bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil atau tes akademik. Pertama, saya akan mengambil tiga kata kunci terlebih dahulu. Kata kunci yang pertama, penerimaan. Menurut KBBI, penerimaan adalah proses ataupun perbuatan menerima. Kemudian, kata kunci yang kedua, talenta. Talenta adalah pembawaan sejak lahir. Kata kunci yang ketiga, tes. Tes adalah percobaan untuk menguji kelaikan sesuatu. Itu artinya, tes talenta adalah tes untuk menguji kelaikan dari talenta-talenta yang dimilikinya oleh masing-masing orang ataupun siswa. Untuk mendukung pernyataan bahwa saya setuju dengan MOSI pada kesempatan kali ini, maka saya tekankan bahwa tes talenta ini memiliki manfaat dan dampak yang bagus untuk kedepannya. Di antaranya, akan menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan nyata bagi mahasiswa-mahasiswa untuk kedepannya. Dan juga sebagai alternatif pekerjaan, karena dengan tes talenta ini, maka seorang mahasiswa dapat menentukan pekerjaannya dari talentanya yang ia miliki. Lalu dapat memunculkan optimisme dan produktivitas dari mahasiswa tersebut. Lalu dapat juga membiasakan energi positif, karena dengan adanya tes talenta ini, maka mahasiswa akan merasakan ada di titik yang tepat, yakni di titik yang ia miliki dalam bidang talenta. Dan juga selain itu, mereka nantinya akan dapat menambahkan kreativitas dan inovasi untuk kedepannya, serta dapat menjadikan diri mereka masing-masing terbiasa dalam ketekunan karena telah dalam zona nyaman, yakni zona yang mereka inginkan dalam bidang talenta masing-masing. Kemudian selain itu, dengan adanya tes talenta ini, maka nantinya setiap calon mahasiswa baru di Indonesia ini akan terdorong untuk memiliki minat dan bakatnya masing-masing, entah di bidang olahraga, sains, pertanian, kewirausahaan, komputer, dan lain-lain. Lalu, tes akademik yang telah dilakukan bertahun-tahun ini juga tidak menjamin kualitas dari calon mahasiswa tersebut, karena bila hanya diukur dari tes akademik, Indonesia tidak semua memiliki kemampuan akademik yang sesuai kriteria yang telah ditentukan. Maka dari itu, saya tekankan bahwa tes talenta sangat perlu dilakukan di Indonesia dalam hal penerimaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi. Sebagai contoh, Institut Pertanian Bogor telah memperlakukan tes talenta ini dalam hal pertanian dan kewirausahaan. Mereka semata-mata memiliki tujuan untuk bisa melahirkan mahasiswa yang kedepannya bisa memajukan dan mengembangkan pembangunan Indonesia dalam konteks bidang pertanian dan kewirausahaan. Lalu, dalam hal ini juga banyak bukti-bukti yang mendukung bahwa pentingnya tes talenta ini segera diberlakukan di Indonesia untuk mengganti tes akademik yang telah dilakukan bertahun-tahun. Contohnya, di Indonesia ini banyaknya angka pengangguran di Indonesia yang diakibatkan oleh seseorang tidak bisa menyalurkan minat dan bakat ataupun talenta yang mereka miliki ketika masuk ke universitas yang ia inginkan, karena universitas yang mereka inginkan hanya terpaku pada tes akademiknya saja. Lalu ada bukti-bukti lain. Di antaranya pada tahun 2020, pada saat penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri,
yakni didapatkan 5%-nya merupakan siswa terbaik di sekolahnya. Dan maka dari bukti tersebut saya simpulkan dan saya harapkan juga dengan diadakannya tes talenta ini untuk kedepannya yang 5% tersebut dapat meningkat dari persentase-persentase sebelumnya. Ini akan menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia bukan hanya dalam akademik, tapi perkembangan di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan bukan hanya dalam pendidikan tetapi juga dalam talentanya masing-masing, entah itu olahraga, pertanian, kewirausahaan ataupun sains dan teknologi. Lalu saya juga sangat setuju dengan mosi pada perdebatan kali ini, yakni bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil atau tes akademik. Mengapa? Karena alasan-alasan lain juga sangat mendukung. Seperti di dunia pekerjaan ini, semuanya pekerjaan Indonesia ataupun di luar negeri tidak terpaku pada dunia akademis saja, karena banyak juga pekerjaan yang membutuhkan kemampuan ataupun talenta yang dimiliki oleh masing-masing. Maka dari itu merupakan salah satu alasan saya menyetujui mosi kali ini. Dan untuk sekali lagi saya tegaskan bahwa saya sangat menyetujui mosi pada perdebatan kali ini, karena penerimaan mahasiswa di Indonesia jangan hanya dari akademis saja, karena juga harus perlu dari tes talenta agar semua mahasiswa baru dapat memaksimalkan dirinya ketika ia ingin ke universitas yang dituju. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.